Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk merubah hidupmu? Apakah benar cuma 21 hari? Pernah nggak di suatu malam, saat kondisi sepi, kamu menatap langit-langit kamar, lalu berkata, apakah ini benar-benar kehidupan yang saya inginkan? Kamu pun berhayal, pikiran kamu kemana-mana, lalu tiba-tiba kamu merasa bahwa besok adalah hari yang sempurna untuk melakukan sebuah gerakan perubahan di dalam hidupmu. Kamu pun bilang ke diri sendiri, besok saya akan bangun lebih awal, olahraga, belajar lebih keras, atau menjadi versi terbaik bagi diriku sendiri. Tapi kenyataannya, perubahan itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Sebab, selain harus mengubah kebiasaan lama dengan pola hidup yang lebih baik, kita harus bisa mengadaptasi kebiasaan baru dan merubah kebiasaan buruk yang sudah bertahun-tahun kita jalani. Sehingga, terkadang kita masih malas bangun pagi, mager, cepat kehilangan semangat. Akhirnya, kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri, merasa paling bodoh, merasa paling gagal, dan merasa paling tidak berguna. Lalu, kamu pun kembali bertekad bahwa besok kamu pasti bisa. Besok tidak boleh malas lagi, tidak boleh menundanya lagi. Lalu, apa yang terjadi? Siklus yang sama terulang kembali. Begitu terus, siklusnya berulang terus. Sampai kita tidak pernah melakukan suatu gerakan apapun di dalam hidup kita. Lalu, sebenarnya, berapa lama sih waktu yang kita butuhkan untuk benar-benar mengubah kebiasaan lama kita? Ada yang bilang 3 minggu, atau cuma 21 hari saja. Tapi, benarkah kenyataannya seperti itu? Contohnya saya, sejak masih duduk di bangku sekolah, saya punya sebuah kebiasaan yang sulit diubah, yaitu makan gorengan. Ya, hampir setiap hari, saya selalu menikmati pisang goreng, tuli-tuli, ngemil keripik, burger, atau makanan sifat saji lainnya. Hingga 3 tahun yang lalu, saya mulai merasakan dampak buruknya. Setelah berkonsultasi dengan dokter, saya pun dianjurkan untuk berhenti makan gorengan. Dari situ, saya pun memutuskan untuk melakukan perubahan besar. Biasanya ya, sepulang kerja, mandi, saya selalu duduk di depan TV, ditemani sepiring besar gorengan atau keripik. Lalu malamnya main futsal, dan mengecek segala keperluan untuk pekerjaan besok. Tapi, ya, hari itu semuanya berbeda. Karena saya sudah memutuskan untuk berubah, saya mesti melakukan semua aktivitas tanpa adanya gorengan. Lalu, saya pun mengambil handphone dan mencoba mencari validasi tentang langkah apa yang perlu saya ambil selanjutnya. Dan dari berbagai sumber yang saya temukan, dan berkat konsultasi dokter, disebutkan bahwa saya hanya butuh 21 hari untuk membentuk kebiasaan yang baru. Tapi, jujur saja, selama proses berhenti ini, jiwa saya merasa sangat tidak nyaman. Saya jadi sering tidak fokus, dan selalu merasa ada yang kurang. Hingga pada hari ke-22, saya menyerah. Saya kembali makan gorengan ditambah sambal ekstra pedas seperti orang yang kesurupan. Dan berkata pada diri sendiri, ya sudahlah, makan sesekali ini doang kan, tidak apa-apalah. Asalkan saya tetap berolahraga dan makan makanan sehat, pasti semuanya tidak akan ada masalah. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Nah, pada titik momentum ini, saya pun mulai berpikir, apa mungkin TR21 itu hanya bualan belaka?
Tapi kenapa ya teori ini begitu populer? Kok banyak ahli yang mengatakan bahwa kita hanya butuh 21 hari untuk benar-benar mengubah kebiasaan lama kita? Setelah scroll beberapa lama, saya pun menemukan sebuah teori. Teori yang berasal dari seorang dokter bedah plastik bernama Maxwell Maltz di tahun 1950-an. Dalam bukunya, Dr. Maltz menuliskan pengalaman bersama pasien-pasiennya. Misalnya, seluruh pasien yang menjalani operasi hidung, mereka cuma butuh sekitar 21 hari untuk terbiasa dengan hidung baru mereka. Atau, pasien yang kehilangan salah satu anggota tubuhnya, mereka juga biasanya hanya memerlukan waktu 21 hari untuk menyesuaikan diri dengan kondisi baru mereka. Tidak main-main, buku yang dituliskan oleh Dr. Maltz bisa terjual lebih dari 30 juta kopi saat itu. Lalu, permasalahannya mulai muncul ketika masyarakat dan para pembaca bukunya mulai merasa bahwa 21 hari adalah waktu yang sangat singkat dan mudah untuk dicapai. Lagi pula, siapa yang tidak tertarik untuk mengubah hidupnya hanya sekitar 3 minggu atau 21 hari saja? Namun, apakah benar kita hanya butuh 21 hari untuk mengubah kebiasaan? Ada beberapa faktor yang menentukan seberapa cepat kita bisa mengubah kebiasaan kita. Pertama, semua tergantung pada tujuan. Tujuan kita sangat mempengaruhi seberapa cepat kita bisa membentuk kebiasaan yang baru. Misalnya, jika kamu memutuskan untuk makan buah setiap hari, karena ini sederhana dan tidak memerlukan banyak usaha, kamu bisa lebih cepat membentuk kebiasaan ini. Karena kebiasaan ini hanya melibatkan tindakan sederhana yang mudah dilakukan ke dalam rutinitas harian kamu. Berbeda dengan keputusan untuk jogging 5 km setiap pagi. Jogging memerlukan persiapan, tenaga, dan waktu yang jauh lebih banyak. Selain itu, kamu juga harus mempertimbangkan kondisi fisik dan kesehatanmu. Aktivitas yang lebih kompleks dan menantang ini membutuhkan lebih banyak usaha dan motivasi. Sehingga, waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan seperti ini akan jauh lebih lama. Kedua, konsistensi. Konsistensi adalah kunci utama dalam membentuk kebiasaan yang baru. Misalnya, jika kamu berolahraga 20 menit setiap hari sebelum mandi pagi, dan kamu ingin membangun rutinitas ini secara konsisten dan berkelanjutan. Aktivitas yang kita lakukan setiap hari, meskipun hanya dalam durasi singkat, cenderung lebih mudah menjadi kebiasaan dibanding aktivitas yang dilakukan dalam durasi panjang namun jarang. Contohnya, berolahraga 3 jam sekali seminggu mungkin akan jauh terasa lebih berat dan sulit untuk dijadikan kebiasaan baru karena jarak waktu antar sesi terlalu lama dan memerlukan motivasi yang jauh lebih besar setiap kali mau melakukannya. Dan menurut pengalaman saya pribadi, banyak orang yang telah membuktikan bahwa perubahan kebiasaan tidak selalu harus sesuai dengan teori 21 hari ini. Misalnya, ada yang baru berhasil berhenti merokok setelah 3 bulan mencoba. Atau, ada yang bisa rutin membaca buku setelah 6 minggu berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki ritme serta proses yang berbeda-beda dalam mengubah kebiasaan yang lama. Lalu, bagaimana dengan kita? Berikut adalah beberapa tips simpel yang sangat mudah untuk kamu lakukan. Pertama, mulailah dengan tujuan yang sederhana dan spesifik. 2. Buatlah rencana tindakan yang jelas dan terukur. 3. Tetapkan pengingat harian untuk membantu agar kamu tetap konsisten apapun yang terjadi. 4. Carilah dukungan dari teman atau keluarga. 5. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika gagal. Tetaplah untuk terus mencoba. Ingatlah
bahwa perubahan itu selalu tidaklah mudah. Tapi, ketika kamu konsisten, disiplin, dan berdedikasi, kamu pasti bisa. Sebab, setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju tujuanmu adalah sebuah kemajuan. Jadi, jangan pernah menyerah dan teruslah berusaha mewujudkannya. Jadi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah hidupmu? Jawabannya, tidak ada satupun orang yang bisa memastikan. Sebab, kebiasaan adalah sesuatu yang sudah kita lakukan seumur hidup. Yang berarti, semua kembali pada dirimu sendiri. Tapi yang pasti, ketika kamu disiplin dan konsisten, lama-kelamaan tubuhmu akan otomatis mengadaptasi kebiasaan itu sebagai kebiasaanmu yang baru. Bisa jadi, malah kamu hanya butuh 2 minggu. Bisa juga 2 bulan, atau bahkan 2 tahun. Tidak ada yang tahu dengan pasti. Semuanya kembali pada dirimu sendiri. Karena mengubah hidupmu adalah keputusanmu sendiri. Perubahan itu selalu tidak mudah. Tapi ketika kamu konsisten, disiplin, dan berdedikasi terhadap hal itu, kamu pasti bisa mewujudkannya. Oke, sekian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.